The king has come, you can face anything. Amin. Pak Pendeta, masuk bulan Natal sih Desember, tapi masalahnya berat, tapi tantangannya berat. Saya mau bilang Raja sudah datang. Natal bukan sekedar fakta sejarah bahwa Yesus sudah lahir. Natal adalah deklarasi kerajaan sorga bahwa Raja segala raja sudah turun di medan peperanganmu. Amin. Dan ada bersamamu. Supaya Natal membawa kita punya harapan yang baru, berharap lagi, percaya lagi, bisa punya rasa aman di tengah dunia yang mungkin sedang tidak menentu. Di tengah ada tantangan masalah di hidup kita. Amin. Yuk kita lihat ayat firman Tuhan. Di dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Teks lain berkata anak perawan itu akan mengandung dan melahirkan. Ini di luar logika kita. Ini nggak masuk nalar kita. Gimana bisa perawan mengandung dan melahirkan? Ada judul khotbah saya tahun lalu saya bahas bahwa sejak Yesus lahir semuanya jadi mungkin. Amin. Semuanya jadi mungkin. Gak ada yang mustahil sejak Yesus lahir. Karena Yesus lahir saja lewat perawan Maria. Perawan mengandung, melahirkan, itu gak mungkin. Tapi sejak Yesus datang semuanya mungkin. Amin. Tapi saya tidak bicara tentang itu. Kita lanjutkan kalimat berikutnya yang akan kita bahas. Silakan Pak Baribas. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Pegang dadamu, bilang Raja segala raja menyertai saya. Amin. Alkitab bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. 14 bilang apa? Firman itu sudah jadi manusia, diam di antara kita. Amin. Firman itu jadi manusia, diam di antara kita. Allah sudah jadi manusia, diam di antara. Kata teks lain dikatakan diam di tengah-tengah kita. Amin. Diam di tengah-tengah hidupmu. Amin. Datang di tengah-tengah hidupmu. Supaya saudara sadar bahwa ketika Yesus hadir, Yesus adalah Allah yang berjalan di bumi. Amin. Dan sekarang Yesus ada di dalammu. Kuasanya ada di dalammu. Amin. Gambaran ini ada di perjanjian lama. Saya doa saudara mengerti dan mendapatkan berkat dari apa yang sebentar dibagikan. Di perjanjian lama, nubuatan tentang hadirat Allah jalan di bumi, Allah jalan di bumi dalam bentuk Yesus, firman yang jadi manusia, Allah yang jadi manusia. Dia kemanapun pergi ada hadirat Allah. Makanya kemana Yesus pergi ada mujizat. Amin. Maka itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk buat tabut perjanjian. Tabut perjanjian, di mana ada tabut ada hadirat Allah. Amin. Di perjanjian lama hadirat Allah jalan di bumi melalui tabut perjanjian. Tabut perjanjian terbuat dari kayu penaga dilapisi emas. Ini nubuatan tentang Yesus. Kayu bicara sesuatu yang dari bumi ini, emas bicara kemuliaan. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Amin. Di mana ada tabut, di sana ada hadirat Allah, dan tabut itu diletakkan di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Supaya saudara sadar hari ini bahwa Yesus rajamu sudah datang. Amin. Dia bukan sekedar bayi yang lahir, dia bukan sekedar anak Allah, tapi dia raja di atas segala raja. Dia penguasa yang sudah hadir dan menyertaimu. Amin. Dan di mana ada tabut, ketika ada masalah, tabut itu selalu jalan di depan. Hadirat Allah selalu ada di depan. Ketika nggak ada masalah, ada di tengah-tengah. Tabut itu ditaruh di tengah-tengah perkemahan. Tapi waktu kemudian tabut itu mau pergi melangkah, tabut itu jalan di depan, menuntun mereka.
Ketika Musa mati di tepi Kanaan, Yosua menggantikan kepemimpinan. Dan Tuhan mau bangsa Israel, gambaran saudara dan saya, hidupnya nggak di situ-situ aja. Yang percaya bilang amin. Sama-sama pegang dada mobil. Saya nggak gini-gini aja. Saya mengalami kemajuan dalam Tuhan. Amin. Kesehatan nggak di situ-situ saja. Keuangan nggak di situ-situ saja. Cara pandangmu nggak di situ-situ saja. Amin. Responmu nggak di situ-situ saja. Tapi engkau mengalami peningkatan, pertambahan. Amin. Maka Tuhan mau nggak di padang gurun keliling-keliling, pindah ke Kanaan. Tapi waktu mau pindah ke tanah Kanaan, mereka harus lewati hambatan. Dalam hidup kita seringkali menemukan masalah, menemukan tantangan. Mungkin ada di antara saudara yang datang sore berkata, pendeta, di depan saya kayak ada tembok besar, di depan saya kayak ada penghalang, dan saya rasanya sulit untuk terobos itu. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mengatakan, the king has come. You can face anything. Amin. Rajamu sudah datang, kamu bisa hadapi apapun. Dan kemudian Tuhan memberi perintah kepada Yosua supaya para pengangkat tabut, nanti baca di Yosua 3. Para pengangkat tabut jalan duluan di depan. Tabut tadinya di tengah-tengah mereka, waktu ada masalah jalan di depan. Dan waktu tabut itu jalan di depan, waktu para pengangkat tabut menjejakkan kakinya ke sungai Yordan itu terbelah. Amin. Makanya sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, Raja sudah datang. Amin. Raja segala raja sudah hadir di peperangan hidupmu, sudah menyertaimu. Dan dia bukan hanya menyertaimu bersamamu, dia jalan di depanmu. Amin. Dan kalau dia jalan di depanmu, sebesar apapun masalah di depanmu, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya Tuhan buat hidupmu, jalannya Raja segala raja. Amin. Dia akan buka jalan buat hidupmu. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, luar biasa. Dan sungai Yordan itu terbelah, mereka bisa menyeberang ke Kanaan. Tuhan mau saudara sadar hari ini, kamu gak sendirian. Raja segala raja menyertaimu. Amin. Dan waktu kamu butuh hadiratnya ada di depanmu. Bukan hanya di depanmu, tapi juga di belakangmu. Kayak lagu sekolah minggu ya, di kanan, di kiri, amin. Ingat waktu Musa dituntun tiang awan hadirat Tuhan, bawa keluar bangsa Israel, jalannya kemana? Ke laut. Gak ada jalan. Waktu jalan ke laut, di belakang tentara Mesir semakin dekat. Waktu ada bahaya, gimana hadirat Tuhan? Saudara nanti nonton film itu deh, Ten Commandments. Di situ digambarkan tuh. Waktu tentara Mesir semakin dekat, itu hadirat Tuhannya pindah ke belakang. Menyebabkan tentara Mesir yang ngejar jadi kegelapan. Saya mau bilang masalah boleh besar, tantangan boleh besar. Tapi sebelum masalah itu coba menghancurkanmu, sebelum dia bertemu dengan kamu, dia harus ketemu dulu dengan Raja segala raja yang ada bersamamu, yang menyertaimu. Jadi hidupmu selalu aman. Amin. Sama-sama bilang saya aman di dalam Yesus. Bilang di dalam Yesus. Amin. Tuhan gak mau menolongmu dari jauh. Tuhan menolongmu dari dekat. Amin. Tuhan mau menolongmu, ada di dekatmu, menyertaimu. Amin. Ingat ketika Yesus gambarkan karakter Allah ini. Ketika Yesus di Matius 14 bilang, kalian jalan duluan deh ke depan. Waktu mereka jalan duluan, kemudian ada angin badai. Waktu ada angin badai, bisa nggak Yesus, Alkitab bilang, Yesus dari bukit itu melihat mereka susah payah. Bisa nggak Yesus kemudian dari jauh menghardik angin badai itu? Saya mau tanya, bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan memilih tidak menghardik dari jauh. Tuhan memilih menghampiri mereka, di dekat mereka. Dan Tuhan membuat badai itu jadi teduh. Amin. Saya nggak tahu badai kehidupan yang sedang riuh, sedang bergejolak seperti apa yang ada di hidupmu. Tapi Raja sudah datang. Dia tidak menolongmu dari jauh. Dia ada bersamamu. Dia menyertaimu. Amin. Dia tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Maka di kitab Ulangan ini biar boleh menguatkan kita. Ulangan 31 ayat Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan dia sendiri akan menjalani waktu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan
berjemaat kita baca sama-sama pelan-pelan. Satu kalimat dulu yang pertama bilang apa di sana? Sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depan. 2, 3, baca lagi dari awal. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depan saya. Amin. Jangan tahu masalahmu apa, tapi kalau Tuhan jalan di depanmu, masalah tidak bisa membahayakanmu. Amin. Kalau Tuhan jalan di depanmu, ada mujizat di depan. Baca terus, Dia sendiri akan menyertai saya. Pegang dadamu, Tuhan menyertai saya. Raja segala raja menyertai saya. Amin. Yesus itu bukan sekedar anak Allah, tapi Dia Raja. Amin. Dia tidak akan, baca sama-sama, Dia tidak akan membiarkan engkau. Amin. Tuhan akan bekerja buat hidupmu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Dan tidak akan tidak akan meninggalkan saya. Pegang dadamu, bilang saya, bilang ada Tuhan bersama saya. Amin. Yang sering kali buat kita sedih, sering kali buat kita takut, karena kita pikir kita sendirian. Tadi malam di ibadah Natal, saya harus ada di VIP Barat, karena pendeta ada tugas juga, yaitu nyalakan lilin dan juga angkat perjamuan. Bantu angkat perjamuan. Jadi saya di VIP Barat, tapi istri saya ada di VIP Timur sama jemaat Bandung di VIP Timur. Jadi anak saya yang pertama ikut saya, dan anak saya yang kecil ikut istri saya di seberang. Jadi kita seberang-seberangan, jauh-jauhan. Dan kemudian waktu selesai kolekte, istri saya harus bawa persembahan itu ke VIP Barat, karena kumpulnya di VIP Barat. Jadi istri saya bilang sama titip Jennifer anak saya. Jennifer, karena saya harus antar, liatin ya aman kak, dijagain Jennifernya. Kemudian pindahlah ke VIP Barat, dan setelah itu balik lagi ke VIP Timur, Jennifer nangis. Dia bilang, kenapa mami tinggalin aku? Dia agak lebay drama kadang-kadang. Kenapa mami tinggalin aku, tega tinggalin aku sendirian? Lalu istri saya bilang, mami gak tinggalin kamu. Mami cuma sebentar ke VIP Barat, kan sekarang udah sama kamu lagi. Mami gak akan tinggalin kamu. Mami juga udah titipin kamu. Kamu aman. Sering membuat kita sedih, kita merasa sendirian. Istri saya bisa meninggalkan anak saya sebentar saja, titipin sama orang, lalu kembali menyertainya. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang, karena kematian Yesus, surga selalu menyertaimu. Segala raja selalu ada bersamamu. Nggak ada posnya, nggak ada jedanya, amin. Maka ayatnya dilanjutkan, jangan takut, ada raja segala raja bersamamu. Saya nggak tahu masalahmu apa, tapi raja sudah datang, kamu bisa hadapi apapun bersama raja itu. Ya, tepuk tangan sekali yang luar biasa. Dan jangan apa? Dan janganlah patah hati, jangan sedih, jangan kecil hati. Raja segala raja menyertaimu. Kita tinggal di negara republik sih, jadi kita nggak ngerti betapa berkuasanya raja. Karena kalau presiden menyertai aja kita udah seneng ya. Padahal ada masa jabatannya presiden tuh, dan presiden dipilih oleh rakyat. Raja nggak ada masa jabatannya, sampai mati dia raja. Raja nggak dipilih rakyat, raja dari kelahirannya. Raja lebih berkuasa dari presiden sebenarnya. Dan saudara, yang menyertaimu, raja segala raja. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Jangan takut, jangan patah hati. Naikkan syukur, Dia selalu ada bersamamu. Tengok kanan kirinya, bilang, jangan takut, Tuhan menyertaimu. Raja segala raja menyertaimu. Hai jiwaku, nggak perlu takut. Pegang dadamu, bilang, hai jiwaku, jangan patah hati. Amin. Dan sejak raja itu datang, sejak Yesus datang, maka harapan dihidupkan kembali. Saya ulang, harapan dihidupkan kembali. Sebelum raja itu lahir, sebelum Yesus lahir, itu ada masa yang namanya kegelapan. 400 tahun manusia tidak mendengar suara Tuhan. Tuhan tidak berbicara kepada nabinya, kepada malaikatnya untuk menyampaikan kepada umat manusia.
Makanya ada chaos, ada kekacauan, ada kegelapan, nggak tahu arahnya kemana. Tapi di tengah situasi yang chaos, nggak tahu harus kemana, ada kabar baik yang dibawa, yaitu jangan takut. Dunia hari ini mungkin penuh kegelapan, nggak jelas, iklim aja nggak jelas. Harusnya musim hujan kok jadi musim panas, harusnya musim panas kok jadi musim hujan. Virus ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Belum obat yang lama ditemukan, virus baru udah ada lagi. Resesi ekonomi ada di mana-mana. Tapi di tengah kegelapan, kita diingatkan masuk bulan ke-12, momen Natal, Raja sudah datang. Amin. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka apa? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu apa? Kesukaan besar, bukan kesukaran besar. Amin. Untuk seluruh bangsa. Amin. Dunia boleh resesi, tapi saudara yang punya raja segala raja, saudara resepsi. Amin. Dunia boleh tambah gelap, tapi saudara yang punya raja segala raja, jalan hidup orang benar semakin terang seperti cahaya fajar. Amin. Dunia boleh tambah kacau, tapi engkau yang ada dalam Tuhan selalu dituntun di jalannya. Amin. Bilang kanan kirinya, harapan dihidupkan. Saya mau masuk ke momen ini. Saya nggak tahu apa yang kau harapkan masuk 1 Januari 2025. Saya selalu ajak kita doa, kita minta harapan sama Tuhan. Dan sekarang udah 7 Desember. Ini kalau main bola nih, udah menit ke 80 lah. Atau menit 85 lah. Kalau harapanmu belum dikabulkan, kalau belum gol juga sampai menit 85, masih ada 5 menit. Masih bisa gol. Amin. Masih bisa gol, amin. Dan kirinya masih bisa gol gitu, amin. Bilang masih bisa dikabulkan, amin. Karena Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan gak punya kata terlalu terlambat. Minggu lalu kita bahas. Elisa minta sama Tuhan, minta supaya dapat mujizat 2 kali lebih banyak daripada Elia. Elia 7 mujizat besar, Elisa sampai mati hanya 13 mujizat besar. Tapi waktu ada orang yang mati mau menguburkan seseorang, kemudian datang gerombolan penjahat. Jadi mayatnya segera dia lari takut dicelakai oleh penjahat-penjahat. Mayat itu dilempar ke kubur Elisa, kena tulangnya Elisa dan mayat itu hidup lagi. Mujizat ke-14. Buat Tuhan gak ada yang terlambat. Amin. Buat kita terlambat, buat kita mungkin kita udah lupa apa yang kita harapkan di 1 Januari. Tapi saya percaya Tuhan gak lupa sama apa yang kau doakan. Amin. Sama seperti Simeon. Karena di pasal yang sama, di ayat 25 ada Simeon. Siapa Simeon? Orang yang menantikan, mengharapkan pemulihan buat Israel. Yuk kita lihat ayat 25. Coba Pak Barli boleh bacakan buat kita ayat 25. Lukas 2 ayat 25. Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan Yang menantikan, amin. Yang menunggu janji Tuhan, amin. Di awal tahun kan saya ajak jemaat, ayo minta sama Tuhan, ayo berharap sama Tuhan. Tuhan janji apa yang kita harapkan, kita nggak akan kecewa. Tuhan janji apa yang kita dalam nama Yesus, Tuhan melakukannya. Simeon menunggu janji Tuhan. Dan saya percaya saya berdiri di hadapan orang-orang yang kalau belum melihat harapanmu, ini bulan 12. Imani, bangkitkan lagi harapanmu. Lahir lagi harapanmu, amin. Sebelum tahun berakhir, semua yang saya minta, yang saya harapkan yang baik di awal tahun, pasti Tuhan genapi, amin. Dia menunggu. Dan Roh Kudus ada di atasnya. Ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dia menerima janji Tuhan dan dia menunggu janji. Usianya makin tua. Ayat 27. Ayat 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Stop. Ia datang ke bait Allah oleh, perhatikan, ia datang, Simeon datang, itu
Kudus. Jadi saya mau bilang, Tuhan gak kehabisan ide untuk bawa saudara ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu momen yang tepat, amin. Dan melihat harapanmu jadi kenyataan. Yuk kita tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Ketika Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum. Ketika Yusuf dan Maria memang juga mau ke Bait Allah. Dia nunggu janji Tuhan. Dia digerakkan Roh Kudus datang juga ke Bait Allah. Dia ketemu momen yang tepat. Amin. Saya doa, saudara, di bulan 12 ini, kalau masih ada harapanmu di awal tahun yang belum dijawab, saudara dibawa Roh Kudus ke tempat yang tepat, di momen yang tepat, dan melihat janji Tuhan digenapi di hidupmu. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Ayat 28. Ayat 28, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Dia menyambut, menatangnya sambil memuji Allah. Ayat 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Tuh, kayak orang bosan hidup nih. Karena udah tua nih. Jadi dia hanya tunggu satu janji Tuhan, dia mau lihat Mesias. Dan mungkin rasanya terlambat, udah makin tua. Tapi Tuhan buat momen yang tepat, waktu yang tepat. Digerakkan untuk pergi ke tempat yang tepat, ketemu Mesias. Amin. Ketemu Mesias. Sesuai dengan firman-Mu. Ayat 30. Ayat 30, sebab mataku telah melihat keselamatan. Sebab mataku, sama-sama bilang sebab mataku. Ya, sama-sama bilang sebab mataku akan melihat di bulan 12 ini. Apa yang Tuhan janji, apa yang aku minta di awal tahun pasti jadi, pasti jadi. Amin. Tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Kenapa pasti jadi? Ayat 31. Saya suka ayat 31. Silakan ayat 31. Ayat 31, yang telah engkau sediakan, Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Amin. Jadi apa yang kau minta di awal tahun 1 Januari 2025 sudah disediakan. Dan itu harus kau ambil dengan iman di bulan 12 ini. Jangan kehilangan apa yang kau sudah minta. Tuhan pasti kabulkan. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan gak mengenal kata terlambat. Harapanmu gak pernah kenal kata tamat di dalam Tuhan. Gak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Biarlah harapanmu hidup lagi. Amin. Lahir lagi seperti Yesus sudah lahir. Raja segala raja lahir. Dan karena raja itu lahir, kamu punya masa depan. Saya ulang, karena raja itu lahir, kamu punya masa depan. Pegang dadamu, bilang, karena raja sudah lahir, saya punya masa depan. Amin. Kamu punya masa depan. Yesaya 9. Yesaya 9 ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita. Ini bicara apa? Natal. Oke, di sana kata anak ya. Lalu yang kedua disebut apa? Seorang putra ya. Anak putra. Anak tapi anak laki-laki. Sama-sama bilang seorang anak. Lahir untuk saya. Seorang putra diberikan untuk saya. Tapi berikutnya dijelaskan siapa yang lahir. Lanjut Pak. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yang lahir adalah raja segala raja. Amin. Dan namanya disebut apa? Baca sama-sama. Penasehat raja. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Pegang dadamu, bilang, saya punya. Di hidup saya ada ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Amin. Memang Alkitab bilang 1 ayat 5, kalau kamu nggak punya hikmat, minta hikmat, Tuhan kasih hikmat. Tapi ayat ini bilang hikmat sudah ada bersamamu. Amin. Raja di atas segala raja ada bersamamu. Dia include penasehat ajaib. Orang coba mungkin, atau dunia atau si jahat coba membuat masa depan kita mati. Tapi Tuhan yang pegang masa depan kita. Amin. Kalau kita baca waktu Yesus lahir, orang Majus kemudian datang dan bilang ada raja yang lahir. Dan dia ketemu Herodes. Jadi ini bukan sekedar anak yang lahir, bukan bayi yang lahir. Tapi ini raja yang lahir. Matius 2 ayat 13. Musik boleh siap-siap.
Udah masuk di poin terakhir, saya mau tanya dulu sampai di poin ini, saudara dikuatkan sama Tuhan, disemangati lagi sama Tuhan, imanmu dikuatkan lagi. Saya mau lihat iman yang dikuatkan. Kalau imanmu dikuatkan, apa yang Tuhan sediakan itu pasti bisa diambil dengan iman, amin. Dan saya percaya kau pulang bawa jawaban doa, bawa mujizat, bawa berkat Natal, haleluya. Puji Tuhan. Matius 2 ayat 13, silakan Pak. Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata. Sebentar, nampaklah malaikat Tuhan pada Yusuf dalam mimpi dan sama-sama bilang penasehat ajaib. Amin. Lalu Bangun, Tuhan menuntun, amin. Bangun, katanya apa lalu? ambillah Ambillah anak itu serta ibunya, larilah larilah ke Mesir, dan tinggal di sana sampai aku nanti kembali. Kita nggak tahu masa depan, tapi Tuhan tahu masa depan. Amin. Kita nggak tahu di masa depan kita ada yang coba menghancurkan masa depan kita, ada orang punya niat jahat sama kita, mungkin kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Jadi jangan terlalu sibuk memikirkan, kayaknya ada orang yang coba jahat di kantor saya, ada orang coba jahat di lingkungan saya. Nggak perlu kau tahu karena Tuhan tahu. Amin. Sama-sama bilang, saya nggak perlu tahu karena Tuhan tahu. Amin. Mana tadi tetap ayat 13, ayat 13. Ini pindah ke ayat 15, kepencet kali ya. Ya baca lagi Pak, dari bangunlah. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Herodes punya niat jahat. Yusuf Maria nggak tahu. Tapi Yusuf Maria punya penasehat ajaib. Yang bersama dia adalah penasehat ajaib. Amin. Kita mungkin nggak tahu orang coba niat jahat sama kita. Kita nggak tahu apa yang orang coba rencanakan sama kita. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan bukan hanya tahu. Tuhan sanggup menuntun kita terhindar dari sesuatu yang buruk. Yang percaya bilang amin. Amin. Sehingga anak itu nggak mati. Maksudnya Yesus nggak mati dari sudut pandang Yusuf. Dan Maria nggak mati. Maksudnya dari sudut pandang Yusuf dan Maria, Yesus nggak mati. Yesus tetap hidup. Saya sering bicara di sini, anak gambaran apa? Masa depan. Sehingga Yesus bertumbuh dan rencana Tuhan digenapi. Saya doa saudara ngerti ini. Sejak Raja itu datang, kamu punya masa depan. Masa depanmu dituntun sama Tuhan. Anak-anakmu punya masa depan. Bisnismu punya masa depan. Kesehatanmu punya masa depan. Keuanganmu punya masa depan. Hidupmu punya masa depan. Pegang dadamu bilang, saya punya masa depan. Raja sudah lahir. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Saya simpulkan, Tuhan mengajak saudara-saudara ini untuk terus bersemangat. Jangan kecut hati, jangan kecil hati. Dia menyertaimu. Dan waktu dia menyertaimu, ada masalah, dia akan jalan duluan di depan. Dia akan buka jalan buat kamu. Dia gak tinggalkan kamu, dia gak akan biarkan kamu. Jangan takut, jangan kecil hati. Dunia boleh tambah gelap, tambah kekelaman. Alkitab bilang, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Amin. Kamu bisa berharap lagi, bangkitkan harapan, percaya bersamanya ada masa depan. Selamat sore, terus maju dalam Tuhan. Selamat Natal, Tuhan berkati setiap kita. Tuhan layak terima pujian dari kita, amin. Pengagungan, ucapan syukur, karena dia selalu kuatkan kita, mendorong dan menyemangati kita. Kita sembah. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri, kita boleh angkat tangan kita. Katakan, ku sembah kau Allah kuasa. Ku sembah kau Allah kuasa. Tiada seperti kau. Ku sembah kau. Ku sembah kau, Raja Damai, Raja Damai. Itu yang kurindukan, itu yang kurindukan. Ku puji kau, ku puji kau.